aplikasi yang berbeda pada pengembangan pelajaran bahasa. Baik, slide selanjutnya. Selanjutnya, menurut menurut Darjo Wijojo dalam Suhartono dan Soki tahun 2010 menyebutkan terdapat beberapa metode mutakhir dalam pembelajaran bahasa yang didasarkan pada teori bahasa dan teori belajar bahasa. Selanjutnya, yang pertama yaitu metode alamiah. Metode ini dikembangkan oleh Tracy de Terrell tahun 1976, seorang ahli bahasa dari Universitas California. Destira tahun 2021 halaman 48 menjelaskan bahwa prinsip-prinsip psikologistik pembelajaran bahasa menurut metode ini itu yang pertama, penguasaan bahasa lebih banyak bertumpu pada kemampuan bahasa dalam konteks yang alamiah dan kurang pada pembelajaran aturan-aturan gramatik yang secara sadar dilakukan satu persatu. Yang kedua, pembelajaran bahasa merupakan upaya pengembangan kompetensi komunikatif, yaitu kemampuan untuk memahami tuturan penutur asli dan apabila berbicara dapat dimengerti oleh penutur asli tanpa kesalahan yang dapat mengganggu arti yang dimaksud. Yang keempat yaitu mengutamakan komparasi sebelum produksi. Dan yang keempat yaitu model teoritis yang mendasari metode alamiah adalah ilmu hipotesis monitor yang dikemukakan oleh Carson, yaitu yang pertama hipotesis kemampuan pembelajaran, yang kedua hipotesis urutan alamiah, yang ketiga hipotesis monitor, yang keempat hipotesis masukan, dan yang kelima hipotesis saringan afektif. Selanjutnya, salin dia selanjutnya. Selanjutnya yaitu metode respon fisik total. Pertama dikemukakan oleh seorang psikolog dari St. Joseph College, Amerika Serikat, yaitu James de Asser, tahun 1966. Landasan psikologistik metode ini yaitu yang pertama, asimilasi informasi dan keterampilan bisa ditingkatkan secara signifikasi maaf tadi saya keluar, signifikasi apabila kita memanfaatkan sistem sensorik kineretik. Yang kedua yaitu keterampilan komparasi harus jauh-jauh lebih dahulu dikuasai sebelum orang belajar berbicara atau produksi. Yang ketiga, karena arti kata dikemukakan dalam bentuk aktivifikasi fisik, tidak diperlukan terjemah ke dalam bahasa pembelajaran. Dan yang keempat, dalam metode ini, pembelajaran tidak diberikan pekerjaan rumah, meskipun tidak dilarang. Bahkan, koherensi atau pembetulan hanya dilakukan pada saat dan dengan cara yang tepat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode Sugestopedia. Dikemukakan pertama kali oleh Georgi Lezonov tahun 1975. Dokter dari psikiatris di Bulgaria. Metode ini didasari oleh beberapa prinsip psikologistik, yaitu dalam Anggraini dan Alpian tahun 2018 halaman 110 dan Prasetya dan Savitri tahun 2020 halaman 868, yaitu yang pertama, manusia bisa diarahkan untuk melakukan sesuatu dengan diberikan sugesti. Yang kedua, pada saat pembelajaran akan dimulai, siswa dipersilakan yoga terlebih dahulu untuk menghimpun kemampuan hipermnestik, yakni kemampuan supermemori yang luar biasa. Dan yang ketiga, ruang diatur agar memiliki atmosfer belajar yang baik, yaitu seperti kursi yang enak diduduki, mudah diatur supaya santai, lampu agar redup, serta diiringi musik yang sesuai dengan jiwa dan bahan yang diberikan. Yang keempat, menolak program laboratorium secara tidak percaya pada latihan-latihan struktural yang ketat.
Dan yang selanjutnya yaitu umumnya pembelajaran disampaikan dalam bentuk dialog yang sangat panjang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Retno Panca yang telah menjelaskan materi tadi. Lanjut kepada subbahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai sumbangan psikolinguistik dalam pembelajaran keterampilan bahasa yang akan disampaikan pada anggota kelompok yang bertugas. Kepada anggota kelompok yang bertugas, saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Agus Wanto, atau pemateri ketiga, izin menyampaikan subtopik berikutnya mengenai sumbangan psikolinguistik dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Pada penyampaian materi sebelumnya itu sudah disampaikan yang mengenai komponen pembelajaran bahasa, kemudian juga sumbangan psikolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa. Tadi sudah disebutkan beberapa metode, namun sebenarnya teori-teori yang telah kita pelajari pada pertemuan perkuliahan sebelumnya itu juga bisa menjadi salah satu contoh ya sumbangan ya, seperti teori pembiasaan klasik dari Pavlov, Thorndike, kemudian ada teorinya Sapir-Whorf, itu juga sebenarnya sebagai salah satu atau beberapa sumbangan ya psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Namun pada kesempatan kali ini kelompok akan menyampaikan teori-teori lain yang berkenaan dengan psikolinguistik, kaitannya dengan sumbangan psikolinguistik terhadap pembelajaran bahasa. Nah, studi psikolinguistik telah berhasil mencerahkan hubungan bahasa dengan proses mental pada saat proses resepsi dan produksi bahasa terjadi. Nah, beberapa sumbangan psikolinguistik terhadap pembelajaran keterampilan berbahasa dapat kita lihat pada beberapa teori berikut ini. Nah, yang pertama ada teori pemahaman, yang kedua teori mendengarkan selektif, yang ketiga teori produksi ujaran, yang keempat teori penyangkalan, teori ambiguitas, teori fitur pembeda bunyi, teori kontinuitas, dan teori direktif dan komisif. Nah, teori-teori ini sebagai sumbangan psikolinguistik dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Ada 4 keterampilan berbahasa tentunya yang sudah kita ketahui. Nah, ke teori yang pertama yaitu teori pemahaman terdiri atas 2 pendekatan, yaitu sintaksis dan semantik. Nah, secara sintaksis, pemahaman dilakukan dari kata, kalimat, kemudian wacana. Sedangkan secara semantis, pemahaman diberikan oleh pendengar atau pembaca berdasarkan teks, kemudian ke aspek yang lebih sempit. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang berpedoman pada kurikulum 2013, pendekatan pemahaman tersebut dapat diaplikasikan secara kombinatif. Nah, secara lebih rincinya, implementasi kedua teori tersebut dikuatkan pada prinsip pembelajaran bahasa Indonesia yang berpendekatan pada Content Language Integrative Learning dengan ciri 4C-nya. Kemudian ada teori mendengarkan selektif. Nah, ini berkenaan dengan keterampilan menyimak. Nah, dalam praktik berbahasa, penutur dan mitra tutur sering berkomunikasi, misalnya dalam situasi yang gaduh. Nah, namun ketika kita memahami teori ini, kita dapat menyimak dengan selektif informasi yang disampaikan oleh penutur meskipun dalam situasi yang gaduh. Yang teori berikutnya yaitu teori produksi ujaran. Teori ini menyatakan bahwa
Untuk berhasil memproduksi ujaran, penutur itu harus melewati tahap perencanaan wacana, perencanaan kalimat, perencanaan konstituen, program artikulasi, dan tahap artikulasi yang juga sudah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Kemudian ada teori penyangkalan. Teori ini menyatakan bahwa penutur sering meletakkan pembatalan informasi lama dalam menegaskan informasi baru. Kemudian ada teori ambiguitas. Dalam penggunaan bahasa, sering dijumpai penggunaan kalimat-kalimat yang ambigu. Dengan demikian, pengajaran bahasa Indonesia yang berpedoman pada kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan komunikatif juga harus mengangkat bahan ajar yang beberapa diantaranya berupa kalimat-kalimat yang ambigu. Kemudian ada teori fitur pembeda bunyi. Nah, teori ini menyatakan bahwa setiap bunyi mempunyai sejumlah fitur sebagai pembeda bunyi. Kemudian ada teori kontinuitas. Teori ini berkenaan dengan penguasaan segmen bahasa yang berhubungan langsung dengan segmen bahasa yang sudah dikuasai. Nah, teori ini bermanfaat dalam pengajaran bahasa Indonesia sesuai dengan kurikulum 2013. Kemudian ada teori direktif dan komisif. Teori direktif dan komisif menyatakan bahwa ternyata berbagai tindak bahasa direktif seperti meminta, memerintah, melarang, memohon, menuntut itu lebih dikuasai oleh pembelajar daripada tindak bahasa komisif seperti berjanji atau bersumpah. Nah, kemudian ke subtopik berikutnya yaitu psikolinguistik dan kurikulum bahasa. Nah, batasan kurikulum yang dikemukakan oleh Budi dan Holstein ialah kurikulum berisi deskripsi secara luas mengenai tujuan-tujuan umum dengan menunjukkan filsafat pendidikan budaya secara keseluruhan yang diterapkan untuk berbagai bidang studi. Nah, kurikulum ini juga sebagai salah satu komponen yang tadi sudah disebutkan pada penyampaian sebelumnya berkaitan dengan psikolinguistik. Psikolinguistik sangat berperan dalam kurikulum. Sumbangsih hasil penelitian psikolinguistik sangat bermanfaat untuk dunia pendidikan, khususnya dalam studi bahasa, dalam hal bahan yang harus dikuasai siswa pada masa tertentu. Dalam kaitan dengan usaha mempelajari bahasa, diperlukan teori belajar bahasa. Nah, teori belajar bahasa itu diperoleh melalui psikolinguistik yang sudah kita pelajari. Teori belajar bahasa dipengaruhi oleh teori penggunaan bahasa. Nah, teori penggunaan bahasa diperoleh melalui sosiolinguistik. Jadi ada keterkaitan antara psikolinguistik dalam kurikulum, yaitu berkenaan dengan materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Nah, tujuan umum pembelajaran bahasa yaitu siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam bahasa lisan ataupun maupun berbahasa tulis, sehingga diperlukan pengetahuan akan kaidah-kaidah bahasa. Nah, kaidah-kaidah bahasa dapat dipelajari dalam linguistik untuk dapat menggunakan bahasa secara lancar dan komunikatif. Siswa atau peserta didik tidak hanya cukup memahami kaidah bahasa, tetapi juga diperlukan kesiapan kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, tentu kesiapan dari aspek tersebut dapat kita pahami juga dalam bidang psikologi, sehingga tidak bisa lepas dari kajian psikolinguistik atau teori-teori psikolinguistik yang kita pelajari. Psikolinguistik, seperti yang sudah kita ketahui bahwa psikolinguistik itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku berbahasa, baik perilaku yang tampak maupun yang tidak tampak.
Nah, peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa sangat penting karena dengan memahami psikolinguistik seorang guru memahami proses yang terjadi dalam diri siswa ketika siswa itu menyimak, berbicara, membaca, ataupun menulis, sehingga ketika kemampuan dalam keterampilan berbahasa tersebut bermasalah, guru dapat melihat dari sudut pandang psikologi bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi ketika siswa atau peserta didik mengalami masalah dalam keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Nah, kesimpulan dari penyajian materi adalah yang pertama, peserta didik ketika belajar bahasa tidak hanya dapat dipahami secara oleh linguistik, tapi juga dapat dipahami melalui ilmu lain yang berkaitan, yaitu psikologi. Sehingga gabungan dari kedua disiplin ilmu ini bisa kita pahami dalam psikolinguistik. Nah, hasil penelitian psikolinguistik dapat digunakan sebagai pedoman untuk penguasaan bahasa pada siswa atau pembelajar. Peran psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa sangat penting karena dengan memahami psikolinguistik, seorang guru dapat memahami proses yang terjadi dalam diri siswa. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri terakhir, yaitu Aguswanto yang telah menjelaskan subbahasan terakhir. Langsung saja di sini kepada teman-teman yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaannya mengenai materi ini, saya silakan untuk menuliskan di kolom pesan. Baiklah, di sini sudah terdapat beberapa teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan. Di sini kami hanya untuk termin pertama ini kami membuka 3 penanya yang akan saya pilih secara acak. Baiklah, saya pilih yang pertama itu adalah Fatina Farida, lalu yang kedua ada Nadila Hani Veronica, dan yang ketiga ada Susiana. Baiklah, teman-teman yang telah saya sebutkan tadi dimohon untuk mengajukan pertanyaannya. Kepada Fatina, saya silakan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaannya.